Serat itu kayak cleanser alami di badan kita. Kalau misal kita konsumsi serat secara maksimal dengan optimal, nanti tubuh kita akan menjaga kesehatannya lebih baik lagi dan tentunya termasuk kesehatan jantung kita. Halo sahabat sehat, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di Lini Podcast bersama saya, Salma Kalisa SGZ, yang akan nemenin kalian untuk ngobrol-ngobrol santai tentang topik kesehatan yang seru. Hari ini kita punya topik yang gak cuma menarik, tapi juga penting banget loh, yaitu penyakit jantung koroner. Tahukah sahabat sehat, berdasarkan Kemenkes tahun 2023, penyakit jantung koroner menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia dibandingkan dengan stroke dan kanker. Padahal dengan kebiasaan sederhana seperti meningkatkan asupan serat bisa loh untuk mencegah penyakit ini. Nah, maka dari itu hari ini kita akan bahas lebih dalam tentang manfaat serat yang sering kita nggak sadari. Yuk simak bersama episode Sering Dilupakan, yuk ulik 4 manfaat serat untuk cegah PJK. Wah, udah kebayangkan serunya seperti apa? Nah, sebelum kita mulai, tunjukkan dukungan sahabat sehat untuk Lini Podcast dengan memberikan like, komen, dan juga subscribe ya. Tentunya hari ini kita nggak sendirian, kita punya narasumber yang nggak cuma kece, tapi juga penuh ilmu nih, yaitu Kak Hana Mutia SGZ. Yuk, kita sapa. Halo Kak Hana, apa kabar? Halo Kak Salma, halo sahabat sehat. Alhamdulillah hari ini baik, sehat, dan semangat banget buat sharing sama Kak Salma dan sahabat sehat di sini. Alhamdulillah aku juga sehat nih Kak. Seneng banget bisa ngobrol bareng Kak Hana di sini. Nah, sebelum kita mulai, sahabat sehat yang ingin mengetahui tentang apa itu PJK dan juga faktor risikonya, bisa ya ditonton episode sebelumnya. Hari ini kita akan fokus membahas mengenai apa itu manfaat serat untuk kesehatan jantung. Nah, Kak Hana, bener nggak sih kalau makanan yang kita konsumsi sehari-hari ini bisa jadi tameng buat jantung kita, terutama serat? Iya benar banget Kak, jadi serat itu kayak cleanser alami di badan kita. Kalau misal kita konsumsi serat secara maksimal dengan optimal, nanti tubuh kita akan menjaga kesehatannya lebih baik lagi dan tentunya termasuk kesehatan jantung kita. Sayangnya konsumsi serat di Indonesia itu masih tergolong rendah dan bahkan ada tren penurunan di tahun 2023. Jadi bisa menjadi perhatian ya buat kita untuk konsumsi serat lebih banyak karena dia sangat penting buat kesehatan kita dan kesehatan jantung kita. Wah, menarik banget nih Kak ngomongin soal serat. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, mungkin ada sahabat sehat yang masih bingung, apa sih itu serat Kak? Oke Kak Salma, mungkin dari kita masih ada yang belum aware sama apa itu serat. Jadi menurut Sunita tahun 2009, serat itu adalah karbohidrat kompleks yang tidak bisa dicerna atau dipecah oleh enzim di tubuh kita. Jadi dia selama di pencernaan hanya lewat aja gitu. Dan serat ini terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu serat larut sama serat tidak larut. Serat larut itu dia bisa larut dalam air dan bentuknya seperti gel di pencernaan kita. Dia itu manfaatnya salah satunya untuk menurunkan kadar kolesterol. Bisa kita temukan di oat, di apel, di wortel, kacang-kacangan, dan lain-lain. Kalau serat tidak larut, itu dia tidak bisa larut dalam air dan selama di pencernaan dia bentuknya utuh sampai dibuang. Dia itu manfaatnya salah satunya untuk menjaga pencernaan kita ya, membantu pencernaan, dan kita bisa menemukannya di misalnya kulit gandum, terus sayur-sayuran hijau, sama biji-bijian gitu. Jadi walaupun dia punya jenis yang berbeda, dia juga punya manfaat yang berbeda buat badan kita. Wah, jadi serat itu ada 2 jenis ya, ada serat larut dan juga serat tidak larut. Nah, kita bahas satu-satu dulu kali ya Kak. Kalau untuk serat larut ini manfaatnya apa aja sih Kak untuk jantung? Masuk ke manfaat serat larut ya Kak. Jadi kita mengutip dari beberapa meta-analisis menjadi 3 poin aja gitu. Yang pertama adalah mengurangi penyerapan kolesterol oleh usus dan kadar LDL di darah. Jadi suatu penelitian membuktikan bahwa serat larut itu dapat menurunkan kolesterol total dan LDL di darah karena tadi itu serat itu menghambat penyerapan kolesterol di usus dan ini bisa menurunkan risiko terjadinya aterosklerosis dan jantung koroner. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan produksi asam lemak rantai pendek. Dan ini berhubungan dengan manfaat yang ketiga, yaitu meningkatkan mikrobiota baik sebagai antiinflamasi. Jadi tadi kita sebut asam lemak rantai pendek. Itu adalah hasil fermentasi
serat dengan mikrobiota baik atau biasa kita sebut dengan bakteri baik di usus. Nah, asam lemak rantai pendek ini punya efek antiinflamasi atau anti peradangan, dan ini bermanfaat buat jantung kita karena dia bisa menghambat terjadinya peradangan lokal di pembuluh darah sehingga aterosklerosisnya itu dapat dicegah gitu. Kemudian ini berhubungan tadi yang dengan bakteri baik ya. Jadi ternyata serat larut itu bisa meningkatkan pertumbuhan bakteri baik di usus kita. Salah satunya adalah Colinella dan Streptococcus, dan keduanya ini bisa memberikan efek anti radang juga di tubuh kita seperti itu. Tadi aku juga sebut aterosklerosis itu adalah salah satu penyebab PJK Kak Salma. Dan aterosklerosis ini adalah tumpukan dari kolesterol, lemak, kalsium dan bahan-bahan lain yang dia menumpuk dan mengeras di pembuluh darah arteri kita. Jadi kalau kita terlalu banyak lemak di tubuh, akan ada plak di arteri kita, terus habis itu dia mengeras, menyempitkan pembuluh darah, saluran pembuluh darah juga terhambat, dan bisa menjadikan kita terjadinya PJK. Seperti itu Kak. Jadi kalau kita konsumsi serat secara langsung bisa menghambat terjadinya plak ini di aterosklerosis tersebut. Oh, jadi serat larut itu secara langsung bisa ya untuk menurunkan kadar kolesterol, bisa dari menghambat penyerapannya di usus dan juga mengurangi LDL di darah kita. Akhirnya nanti pembentukan plak bisa terhambat sehingga mencegah PJK. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang manfaat serat larut ya Kak. Kalau untuk manfaat serat tidak larut ini manfaatnya apa aja sih Kak? Kalau serat tidak larut, kita juga ambil dari beberapa meta-analisis dan menemukan bahwa serat tidak larut itu bisa menurunkan berat badan. Jadi serat tidak larut itu memberikan efek satiating atau lebih rasa kenyang yang lebih lama gitu Kak. Jadi asupan makan kita secara tidak langsung akan menurun karena masih kenyang gitu. Dan meta-analisis menemukan bahwa dengan meningkatkan konsumsi serat selama 8 minggu sebanyak 8 gram per harinya itu bisa menurunkan berat badan pada individu yang obesitas dan overweight gitu. Karena seperti yang kita tahu ya Kak, karena obesitas itu kan salah satu penyebab PJK, salah satu faktor risiko penyebab PJK. Dan dengan kita konsumsi serat, rasa kenyang kita lebih lama, konsumsi makanan juga terkontrol, berat badan terkontrol, jadi risiko PJK juga menurun. Wah, ternyata bisa banget ya serat tidak larut ini jadi teman kita buat jaga berat badan tetap stabil. Nah, kalau nggak salah, saat kita makan sayur dan buah ada juga kandungan flavonoid yang ikut kita konsumsi. Kalau flavonoid itu ada nggak sih Kak manfaatnya untuk jantung kita? Ya, betul banget Kak Salma. Jadi kalau kita makan sayur dan buah nggak cuma serat yang kita konsumsi, tapi ada temannya namanya flavonoid dan dia juga bermanfaat buat jantung kita. Salah satunya yaitu menurunkan risiko PJK dan penyakit kardiovaskular. Jadi ada meta-analisis lagi nih teman-teman, menunjukkan bahwa risiko kejadian kematian akibat kardiovaskular dan PJK berkurang seiring dengan bertambahnya konsumsi flavonoid kita. Luar biasa banget ini flavonoid. Jadi saat kita makan sayur dan buah ternyata ada flavonoid juga yang terbukti bisa nurunin resiko PJK ya Kak. Nah, ngomongin soal serat nih Kak, sebenarnya berapa banyak sih sayur dan buah yang harus kita konsumsi setiap hari biar bisa nurunin kolesterol sampai mencegah PJK? Oke. Jadi kebutuhan serat setiap individu itu berbeda-beda Kak, tergantung usia kita, jenis kelamin, sama seberapa aktif kita sehari-hari. Tapi secara umum kita direkomendasikan untuk konsumsi serat sebanyak 25 gram sampai 30 gram sehari. Pada dasarnya semua sayur dan buah itu bagus untuk dikonsumsi, tapi mungkin ada beberapa sayur dan buah yang kandungan seratnya itu lebih tinggi, jadi bisa untuk variasi makanan kita. Dan dalam studi itu menunjukkan bahwa pengurangan risiko PJK itu dapat dicapai secara maksimal kalau kita konsumsi sumber serat sebanyak 800 gram per hari atau setara dengan 8 porsi sehari. Mungkin kedengarannya banyak banget, tapi kita udah bawa nih contohnya. Terima kasih. Contoh 1 porsi buah dan sayur serta sumber karbohidrat. Wah, apa aja nih Kak? Oke, di sini ada buah apel. Buah apel itu
Sebenarnya kalau yang kecil cukup satu, tapi ini karena buahnya besar jadi setengah. Terus ada buah pisang, ini satu buah sebesar ini sudah satu porsi. Situ ada buah naga, itu juga 100 gram, cuma 1/4 buah ukuran sedang. Itu ada semangka 2 potong sekitar 100 gram juga ya Kak Salma. Kemudian di sini ada pepaya, ini juga 100 gram sekitar segini. Untuk jeruknya satu porsinya itu 2 buah. Kemudian kalau ini sumber karbohidrat ya, yang juga punya kandungan serat gitu. Ini jagung, satu porsinya 3/4. Sama ini nasi putih ini satu porsinya 2 centong nasi setara 100 gram gitu. Nah buat sayur biasanya teman-teman mungkin banyak yang konsumsi sayur cuma 2 sendok makan gitu ya. Nah sebenarnya ternyata kita perlu lebih banyak lagi Kak. Tapi kelihatannya tidak terlalu banyak ya, masih bisa dikonsumsi sekali makan setiap harinya gitu. Ini untuk sayur yang berkuah, dia sekitar 1 mangkok gitu ya Kak. Ini untuk yang ditumisnya sebanyak ini. Mungkin seperti itu, dan kita bisa bagi makanan ini di jam makan yang berbeda. Gitu ya Kak. Jadi diusahakan untuk setiap kali makan harus selalu ada sayurnya. Kelihatannya banyak tapi ternyata satu porsi tuh cuma segini aja ya Kak. Nah, kalau kita lagi buru-buru nih Kak mau ambil makan, seberapa banyak sih sayur dan buah yang harus kita ambil biar tetap memenuhi kebutuhan kita? Oke, good question Kak Salma. Jadi sebenarnya Kemenkes itu udah punya pedoman namanya gizi seimbang isi piringku. Kalau misalkan kita lihat piring makan kita bisa bagi 2, setengahnya itu diisi sama buah dan sayur, setengahnya diisi karbohidrat dan lauk pauk. Nah, si bagian setengahnya itu sepertiganya diisi sama buah, kemudian 2/3-nya diisi dengan sayuran. Dan perlu diingat juga sayur dan buah yang kita konsumsi itu sebaiknya dalam keadaan segar atau sudah diolah dalam keadaan segar, bukan yang sudah diawetkan kayak udah dikalengkan, udah dimanisin, manisan, asinan gitu. Karena kalau kita makan yang segar itu manfaat yang kita dapat akan lebih maksimal. Oh, jadi gampangnya dari satu piring kita, setengahnya itu sayur dan buah dengan 1/6-nya buah, kemudian 2/6-nya lagi sayur, baru sisanya nanti lauk pauk dan makanan pokok ya Kak. Nah, tapi kan sayangnya masih ada sahabat sehat nih mungkin yang masih kurang suka konsumsi sayur dan buah. Ada nggak sih Kak tipsnya untuk meningkatkan asupan serat kita? Kalau mau ningkatin asupan serat, kita bisa mulai dari mengubah makanan yang biasa kita makan menjadi yang lebih kaya serat. Misalnya di sini kita ada nasi putih. Nasi putihnya bisa kita ganti jadi nasi merah. Kalau biasa makan roti putih, roti tawar putih bisa diganti jadi roti gandum. Kalau kita nggak suka sayur, tadi Kak Salma bilang, kita bisa campurkan sayuran itu, dicincang-cincang, dimasukin ke makanan kesukaan kita gitu. Misal di nasi goreng kah, atau di bubur gitu. Kalau misalkan buah bisa kita jadikan salad, bisa kita jadikan smoothies, terus kita tambahin makanan yang mengandung serat lagi kayak flaxseed atau chia seed gitu. Dan pokoknya enjoy aja buat sahabat sehat. Buat konsumsi serat itu nggak usah diberat-beratin, kita makan sesuai kesukaan kita aja. Oh gitu ya Kak, ternyata banyak loh sahabat sehat tips yang bisa kita lakuin, bisa dari makanan dan juga minuman supaya asupan serat kita semakin tinggi. Nah Kak Hana, sekarang itu kan banyak banget produk yang klaimnya tinggi serat, seperti minuman ataupun suplemen bubuk. Nah kalau produk-produk kayak gitu boleh nggak sih Kak kita makan? Oke. Menarik ya Kak, itu produk-produk seperti itu, apalagi buat kita yang lagi diet menurunin berat badan gitu. Boleh konsumsi suplemen atau minuman yang tinggi serat seperti itu. Tapi dengan catatan dia itu bukan sebagai pengganti, tapi hanya sebagai tambahan aja. Jadi kalau sahabat sehat merasa kurang konsumsi seratnya, baru kita tambahkan dengan suplemen dan minuman tersebut. Dan juga perlu sebagai catatan ya sahabat sehat, kalau konsumsi produk-produk seperti itu harus memperhatikan label gizinya. Apakah di situ ada kandungan penyerta seperti gula
dan natrium atau garam yang sebenarnya harus kita batasi gitu. Jadi nggak boleh terlalu banyak gitu konsumsinya. Lagi-lagi juga diingatkan kalau konsumsi serat itu baiknya dari yang alami biar manfaatnya lebih maksimal, karena dia juga membawa vitamin, mineral, dan fitonutrien yang lain yang ternyata juga baik untuk tubuh kita. Wah, ternyata produk tinggi serat itu bisa banget loh sahabat sehat untuk dijadikan penambah, tapi bukan pengganti ya, karena makanan alami ternyata tetap lebih bagus untuk kesehatan kita. Itu dia sahabat sehat, kita sudah membahas panjang tentang manfaat serat untuk jantung, namun karena waktu kita yang terbatas nih, sayangnya harus kita akhiri episode kita sampai di sini. Sebelum kita tutup, ada yang ingin Kak Hana sampaikan untuk sahabat sehat? Ya. Oke, terima kasih Kak Salma. Jadi sahabat sehat, ingat selalu untuk konsumsi serat, karena serat gak cuma baik untuk pencernaan tapi juga untuk jantung kita. Jadi selalu ingat untuk konsumsi serat dalam bentuk makanan atau minuman kita, dan perhatikan juga lebih baik yang alami ya Kak gitu. Dan bisa juga dilihat dari piring kita, setengah piringnya itu harus diisi dengan sayuran dan buah-buahan kita setiap kali makan. Nah, itu dia sahabat sehat. Jangan lupa untuk selalu konsumsi sayur dan buah untuk jantung sehat dan kuat di kemudian hari. Terima kasih banyak untuk Kak Hana sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bareng sahabat sehat di episode kali ini. Terima kasih kembali Kak Salma, senang banget aku bisa berkesempatan sharing bareng sahabat sehat di sini. Terima kasih juga kepada sahabat sehat yang sudah menyaksikan sampai akhir video. Sebelum kita tutup, jangan lupa berikan dukungan dengan memberikan like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.